Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 kelas A angkatan 2017 dari prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret. Dalam memenuhi tugas mata kuliah K3 Manufaktur, di sini kami akan menjelaskan tentang produksi di sebuah perusahaan pengecoran logam. Kali ini kita akan membahas tentang PT Aneka Adilogam Karya. Mari kita simak ya. Namun sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita sedikit berkenalan dengan tim kami. Di sini ada Alvida Kusumaningrum, Ari Prastianto, Dedi Martono, Fitria Salsabila, Kartika Ayu Larasati, Nindi Diantuindita, Rafidah Aziz Nurul Hariza, Salsabila Gracela, dan Wulan Diah. Oke, langsung saja. Di sini ada slide tentang konten pembahasan kita pada kali ini. Tentu saja topiknya seperti tadi ya, produksi dalam perusahaan pengecoran logam. Yang kita ambil adalah PT Aneka Adilogam Karya. Dan yang pertama nanti kita akan sedikit membahas tentang selayang pandang dari perusahaan ini. Kemudian ada diagram alir proses produksinya. Kemudian kita membahas tentang hazard identification, risk assessment, dan determining control di PT Aneka Adilogam Karya. Kemudian yang keempat, kita akan sedikit mengetahui tentang regulasi apa saja yang kita perlu perhatikan dalam perusahaan seperti ini. Kemudian ada program untuk mengurangi risiko bahaya proses penggerindaan. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan limbah B3. Mari kita masuk topik yang pertama, yaitu sedikit selayang pandang supaya kita punya gambaran apa sih PT Aneka Adilogam Karya. Oke, langsung yang pertama. Mungkin perlu kita tahu bahwa pengecoran logam merupakan teknologi proses pembuatan produk dari bahan logam dengan cara dicor atau casting. Terus kemudian yang kedua, sangat mudah menjumpai produk logam hasil casting di sekitar kita, seperti pada komponen mobil, motor, pompa air, dan terutama pada komponen mesin-mesin industri. Tentu banyak sekali ya contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, di sini PT Aneka Adilogam Karya merupakan perusahaan swasta nasional yang awalnya berdiri tahun 1968 dan saat ini bergerak dalam bidang pengecoran logam. Kemudian yang keempat, perusahaan ini memproduksi berbagai perlengkapan sambungan pipa minum, pipa air ya, pipe fitting dengan spesifikasi besi tuang kelabu atau cast iron dan besi cor bergrafit bulat atau ductile. Oke, langsung kita lanjut dengan presentasi berikutnya. Oke, next. Halo, nama saya Salsabila Gracela, NIM R02179095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alir proses produksi di PT Aneka Adilogam Karya. PT Aneka Adilogam Karya terdapat 13 proses produksi. Proses yang pertama yaitu pembuatan cetakan dengan bahan baku pasir kuarsa, pasir silika, semen, thinner, tetes, bentonit, air, dan cetakan tanah liat. Proses yang kedua yaitu pengolahan dan pembuatan 3 cetakan, yaitu cetakan semen, cetakan tapel, dan cetakan pasir basah. Pada proses yang ketiga yaitu peleburan menggunakan tanur induksi dengan frekuensi rendah. Total daya yang digunakan sekitar 865 kVA selama 1,5 jam pada proses yang pertama dan selanjutnya selama 45 menit. Pada proses yang keempat yaitu proses penuangan logam cair dengan cara manual menggunakan ladle yang telah dilapisi dengan batu tahan api untuk menjaga temperatur besi dan menahan ladle dari suhu panas hasil coran. Lalu yang proses yang kelima yaitu pembongkaran cetakan
dengan dua cara, yaitu cara manual dengan menggunakan pemukulan dan menggunakan mesin penggetar. Lalu pada proses yang keenam, yaitu pembersihan logam hasil coran, ini menggunakan mesin shoot blast. Lalu yang ketujuh yaitu proses pemeriksaan bentuk dan ukuran secara visual dengan meteran. Lalu proses pembubutan. Proses pembubutan dilakukan untuk menghaluskan permukaan melintang agar didapat kesesuaian presisi ketika dilakukan penyambungan. Lalu pada proses yang kesembilan yaitu pengobaran. Proses ini digunakan untuk membuat lubang sebagai tempat didikan mur buat penyambungan. Lalu proses yang ke-10 yaitu penggerindaan. Dilanjutkan dengan proses yang ke-11 yaitu pemeriksaan sifat mekanik berupa pemeriksaan kedap air dan kebocoran dan pemeriksaan uji tarik dan kekerasan hasil coran. Dilanjutkan dengan proses yang ke-12 yaitu proses pengecetan yang dilakukan selama 2 kali. Proses yang pertama dilakukan untuk menghaluskan permukaan dan proses yang kedua dilakukan untuk menghindari korosi. Dan selanjutnya proses yang ke-13 yaitu dilakukan perakitan dengan pemasangan 2 atau lebih komponen hasil coran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Diantu Widita, NIM R02170669 dari kelompok 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HIRA-DC di PT Aneka Adi Logam Karya Klaten, di mana matriks penilaian risiko kelompok kami mengacu pada matriks penilaian risiko AS atau NZS tahun 1995, di mana terdapat tabel peluang dan akibat, dan untuk keterangan nilai risiko 1-4 itu low, 5-9 itu moderate, lalu untuk 10-16 itu high, dan 17-25 itu extreme. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam form HIRA-DC, di mana terdapat proses yang pertama yaitu proses pembuatan cetakan. Salah satu aktivitasnya yaitu pemilihan bahan baku cetakan pasir silika dan kuarsa. Untuk risikonya berupa bahan yang digunakan untuk membuat logam cair, pasir silika dan kuarsa, dan memiliki bobot risiko awal yaitu sebesar 16 sehingga masuk ke dalam risiko high atau tinggi, sehingga diperlukan pengendalian risiko tambahan, yaitu terdapat tempat kerja khusus untuk pemilihan bahan. Lalu yang kedua, sosialisasi kepada pekerja untuk menggunakan APD sarung tangan dan sepatu. Lalu yang terakhir, penyediaan APD tambahan ya kacamata safety, sehingga bobot risiko yang tersisa menjadi 3 dan termasuk ke dalam tingkat risiko low atau rendah. Untuk yang selanjutnya yaitu proses kedua, di mana terdapat proses pengolahan dan pembuatan cetakan. Salah satu aktivitasnya yaitu percampuran bahan-bahan untuk menjadi adonan. Untuk resikonya berupa manual handling, di mana bobot risiko awal sebesar 16 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi atau high, sehingga diperlukan pengendalian risiko tambahan yaitu APD tambahan safety shoes, safety goggles, dan disediakan pengaduk adonan cetakan yang sesuai, sehingga bobot risiko tersisa menjadi sebesar 4 sehingga termasuk ke dalam risiko low atau rendah. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu terdapat proses peleburan di dapur induksi. Salah satu aktivitasnya yaitu menghidupkan dapur listrik selama 3 jam untuk pemanasan. Risikonya berupa suhu panas, dan untuk bobot risiko awal yaitu sebesar 12 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi atau high, dan sehingga diperlukan pengendalian tambahan yaitu safety briefing dan penyediaan air minum, dan selanjutnya yaitu pakaian safety, sehingga bobot risiko tersisa menjadi 2 sehingga masuk ke dalam kategori low atau rendah. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam proses yang keempat, yaitu proses penuangan logam cair, di mana aktivitasnya yaitu logam yang telah selesai dicairkan, lalu dilanjutkan proses penuangan dengan menggunakan ladle secara cepat. Risikonya yaitu berupa penuangan dengan manual handling, di mana bobot risiko awal yaitu sebesar 15 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi.
Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian risiko tambahan, yaitu menggunakan pakaian tertutup atau apron, pengendalian administratif, lalu penyediaan air minum di tempat kerja. Sehingga bobot risiko tersisa menjadi 2 sehingga masuk ke dalam risiko rendah atau low. Lalu yang selanjutnya yaitu proses yang kelima, proses pembongkaran cetakan atau mockling dengan manual atau mesin, di mana untuk aktivitasnya dengan manual yaitu memukul cetakan dengan alat pukul sehingga cetakan retak dan pecah. Risikonya berupa pembongkaran dan pengangkatan cetakan, memiliki bobot risiko awal sebesar 16 sehingga masuk ke dalam risiko tinggi. Oleh karena itu diperlukan pengendalian risiko tambahan yaitu penggunaan alat bantu berupa tongkat dan menggunakan APD safety shoes, sehingga bobot risiko yang tersisa menjadi 4 dan masuk ke dalam kategori risiko low atau rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses nomor 6 yaitu pembersihan logam hasil coran dengan manual atau mesin. Pada proses nomor 6 ini terdapat resiko yaitu pembersihan dengan cara dipukul menggunakan palu, pencahayaan kurang serta mesin shot blast itu sendiri. Pada pembersihan dengan cara menggunakan palu sudah terdapat pengendalian awal yaitu penggunaan APD, sarung tangan dan masker, sehingga nilai tingkat resikonya diperkirakan probability-nya 4 dan severity-nya 3. Apabila dijumlahkan maka termasuk dengan kategori high, sehingga diperlukan pengendalian tambahan berupa APD safety shoes, APD safety glasses, dan instruksi kerja. Diperkirakan apabila sudah diberikan pengendalian tambahan tersebut maka nilai tingkat resikonya itu diperkirakan menjadi low dan probability-nya 1 serta severity-nya 3. Selanjutnya yaitu resiko yang kedua yaitu pencahayaan kurang. Pada pencahayaan kurang ini belum terdapat pengendalian awal sehingga nilai tingkat resikonya masih termasuk high, maka diperlukan pengendalian tambahan berupa peningkatan penerangan umum di tempat kerja, sehingga diperkirakan apabila sudah diberikan pengendalian tambahan maka nilai tingkat resikonya itu termasuk dengan kategori low. Dan yang ketiga adalah mesin shot blast. Pada mesin shot blast ini terdapat akibat yaitu kebisingan dan korosi pada benda cor. Terdapat pengendalian awal atau yaitu penggunaan APD air plug dan sarung tangan. Diperkirakan nilai tingkat resikonya yaitu probability-nya 3, severity-nya 3, dan apabila dijumlahkan yaitu menjadi 9 dan termasuk dengan kategori moderate. Maka perlu diberikan pengendalian tambahan berupa pemberian anti korosi pada mesin, dan diperkirakan apabila sudah diberikan pengendalian tambahan maka nilai tingkat resikonya turun menjadi low. Dan yang kemudian yaitu proses nomor 7 yaitu proses pemeriksaan bentuk dan ukuran. Pada proses ini terdapat resiko berupa pengecekan secara visual. Sudah terdapat pengendalian awal yaitu APD, sarung tangan dan masker, dan nilai tingkat resikonya diperkirakan probability 1 dan severity 2 sehingga termasuk kategori low, sehingga tidak perlu diberikan pengendalian tambahan karena sudah termasuk kategori low. Selanjutnya kita akan membahas proses nomor 8 yaitu pembubutan. Pada proses nomor 8 ini sendiri mempunyai resiko yaitu mesin bubut. Mesin bubut mempunyai dampak yaitu tangan terkena mesin bubut, jari putus, debu besi terhirup, dan pneumokoniosis. Pada proses nomor 8 sudah diberikan pengendalian awal yaitu berupa APD, sarung tangan. Diperkirakan nilai tingkat resikonya setelah diberikan pengendalian awal yaitu probability 3 dan severity-nya 4. Apabila dijumlahkan yaitu masih termasuk kategori high, maka diperlukan pengendalian tambahan berupa memberikan pelindung pada mesin bubut, pekerja memahami SOP penggunaan alat, serta APD masker. Diperkirakan apabila sudah diberikan pengendalian tambahan maka nilai tingkat risikonya turun menjadi probability 2 dan severity-nya 2 sehingga apabila dijumlahkan termasuk kategori low. Selanjutnya yaitu proses nomor 9 yaitu pengeboran. Pada proses nomor 9 terdapat resiko mesin bor. Mesin bor itu sendiri mempunyai dampak yaitu satu kerusakan mesin, tangan terkena mesin bor, debu besi terhirup, dan pneumokoniosis. Pada proses nomor 9 sudah diberikan pengendalian awal yaitu APD, sarung tangan dan masker. Apabila sudah diberikan pengendalian awal
diperkirakan tingkat resikonya apabila dijumlahkan yaitu termasuk kategori high. Karena masih termasuk kategori high, maka diperlukan pengendalian tambahan berupa pekerja memahami SOP penggunaan alat dan pemeriksaan mesin secara berkala. Diperkirakan apabila sudah diberikan pengendalian tambahan, maka nilai tingkat resikonya turun menjadi low dengan probability-nya 2 dan severity-nya 1. Saya Wulan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Kartika. Pada proses ke-10 berupa penggerindaan. Pada tahap ini dilakukan menghaluskan sirip-sirip bekas cetakan dan bekas saluran pengecoran yang tersisa. Memiliki resiko tekanan mesin gerinda. Nilai tingkat resikonya sebesar 20, maka termasuk kategori ekstrim. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian berupa memberikan pelindung pada mata gerinda, merapikan kabel-kabel, dan memakai sarung tangan serta masker. Setelah dilakukan perhitungan tingkat risikonya, diperkirakan menurun menjadi 4, termasuk dalam kategori low. Pada proses ke-11 berupa pemeriksaan sifat mekanik. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kedap air dan kebocoran pada produk. Memiliki risiko berupa terkena tumpahan air, termasuk nilai tingkat risikonya sebesar 12, maka termasuk kategori high. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian berupa pemeriksaan alat dan pemakaian APD berupa sarung tangan. Setelah dilakukan perhitungan tingkat risikonya, diperkirakan menurun menjadi 2, termasuk kategori risiko rendah. Selanjutnya, proses ke-12 berupa pengecatan. Pada tahap ini dilakukan proses pengecatan menggunakan mesin spade. Memiliki risiko berupa cat itu sendiri. Nilai tingkat risikonya adalah 16, maka termasuk risiko high. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian berupa terdapat pembatas antara pengecatan dan bekerja, menjauhkan benda yang mudah terbakar dari tempat kerja, dan memakai APD berupa respirator. Setelah dilakukan perhitungan tingkat risikonya, diperkirakan menurun menjadi 4, termasuk kategori risiko rendah. Terakhir, berupa proses perakitan. Pada tahap ini dilakukan proses memasang komponen produk. Memiliki risiko berupa produk itu sendiri. Nilai tingkat risikonya 12, maka termasuk kategori high. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian berupa pembagian pembatas antara pekerja dan mesin, terdapat instruksi kerja, dan pemakaian APD. Setelah dilakukan perhitungan tingkat risikonya, diperkirakan menurun menjadi 2, termasuk kategori risiko rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan dalam industri pengecoran logam. Peraturannya yaitu sebagai berikut. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, PP Nomor 50 Tahun 2012, PP Nomor 88 Tahun 2019, PP Nomor 186 Tahun 1961, PP Nomor 101 Tahun 2014. Selanjutnya ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2012, Permenkes Nomor 52 Tahun 2015, Kemenaker Trans Nomor 194 Tahun 2010, Permenaker Nomor 12 Tahun 2015. Kemudian ada Permenaker Nomor 38 Tahun 2016, Permenaker Trans Nomor 9 Tahun 2010, Permenkes Nomor 70 Tahun 2016, Permenaker Nomor 2 Tahun 1983, Permen LH Nomor 5 Tahun 2012, Permen LH Nomor 56 Tahun 2015. Kemudian ada Permit to Work atau izin kerja. Yang pertama ada Hot Work Permit atau
Izin kerja untuk pekerjaan yang menghasilkan api atau menggunakan api, di mana lokasi pekerjaan tersebut berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar. Saat proses produksi yang menghasilkan sumber panas, seperti saat pengovenan, pengelasan, dan lain-lain. Berikut adalah formulir contoh hot work permit. Saya ambil dari PT Astra Daihatsu Motor. Kemudian yang kedua ada electric work permit. Pekerjaan yang berkaitan dengan listrik, baik proses produksi maupun pengecekan aliran listrik dan pemasangan instalasi listrik. Ini juga adalah contoh dari electric work permit. Kemudian yang terakhir ada mechanical work permit, yaitu izin kerja untuk pekerjaan seperti perakitan mesin dan perbaikan mesin. Berikut juga ada contoh formulir mechanical work permit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Salsabila, NIM 45 dari kelas A, akan menjelaskan mengenai program untuk mengurangi risiko bahaya kegiatan penggerindaan pada industri pengecoran logam melalui Plan, Do, Check, and Action. Permasalahan terkait risiko bahaya proses penggerindaan yaitu adanya sumber bising dari mesin gerinda. Masih banyaknya pekerja yang belum memakai alat pelindung diri dengan baik dan benar. Kabel mesin gerinda yang berserakan yang dapat menyebabkan risiko terlilit, terbakar, dan tersetrum. Mesin terdiri dari bahan yang tajam dan berbahaya. Dan yang terakhir, mesin dapat menimbulkan percikan api. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai program perencanaan atau plan, yaitu melakukan pengukuran kebisingan dengan menggunakan alat ukur kebisingan seperti sound level meter dengan intensitas bising tidak lebih dari 85 desibel, mengadakan alat pelindungan diri atau APD, pemasangan pelindung pada mesin atau safety guarding dan pelindung pada kabel, menerapkan prinsip 5R, rajin, ringkas, rapi, resik, rawat, pembentukan SOP dan surat izin kerja pada penggunaan alat atau mesin, dan pemberian pelatihan terkait pentingnya K3 bagi pekerja. Selanjutnya yaitu program pelaksanaan atau DO, yaitu pelaksanaan pengukuran kebisingan dilakukan setidaknya setahun sekali, melakukan pelatihan terkait pentingnya K3 yang dilakukan melalui safety talk secara bertahap, sistematis, dan disertai contoh langsung minimal 1 tahun sekali, melakukan pemasangan pelindung pada mesin seperti memberi kap pelindung pada mesin. Yang kedua yaitu self-adjusting card, yaitu pelindung yang dirancang dengan menyesuaikan ukuran atau posisi material. Self-adjusting ini berfungsi untuk melindungi pekerja dengan menempatkan penghalang antara area berbahaya pada mesin dengan pekerja. Pelindung ini umumnya terbuat dari bahan plastik, logam, atau bahan substansial lainnya. Jadi, pelindung ini dirancang agar sumber bahaya atau mesin tidak terjadi kontak langsung dengan pekerja. Pelindung ini juga dapat diakal dengan memberi tuas pada mesin gerinda. Jadi kita dapat mengendalikan mesin gerinda dengan tuas tersebut. Tidak harus langsung kontak dengan mesin gerinda tersebut, hanya mengontrol melalui tuas tersebut. Selanjutnya yaitu pengadaan alat pelindung diri seperti earplug untuk mengurangi kebisingan, sarung tangan untuk melindungi tangan dari mesin gerinda yang tajam, face shield atau penutup wajah yang terbuat dari kaca atau plastik mica, helm dengan rambut yang terikat, dan safety shoes untuk menghindari terlilit kabel atau tersetrum arus listrik pada kabel gerinda yang berserakan. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip 5R dengan selalu merapikan kabel yang berserakan, meletakkannya di tempat yang aman, dan memberi tanda bahaya bila terdapat arus listrik.
Selanjutnya, pembentukan SOP dan surat izin kerja penggunaan alat atau mesin agar tidak terjadi penyalahgunaan keahlian dan pengoperasian dilakukan sesuai prosedur. Kemudian cek. Pada tahap ini adalah memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi, seperti memonitoring alat ukur dan hasil dari pengukuran kebisingan yang telah dilakukan. Lakukan inspeksi alat atau mesin dilakukan secara berkala 2 kali setahun dengan memperhatikan 1. Hitungan RPM mesin, 2. Bagian yang aus dan berkarat, 3. Pembersihan dan pemberian pelumas mesin, 4. Kondisi kabel, 5. Mata gerinda disesuaikan dengan fungsi penggunaannya. Lalu memonitoring safety guarding dan pelindung kabel yang terpasang pada alat. Melakukan inspeksi housekeeping secara berkala, monitoring kepatuhan SOP dengan pengecekan laporan kecelakaan pada proses gerinda. Selanjutnya action, yaitu melakukan evaluasi dan tinjauan ulang dari program yang telah dibuat. Apabila dari program tersebut dirasa masih banyak pelanggaran dan belum mencapai tujuan, maka dapat dilakukan perbaikan dan tinjauan ulang serta disosialisasikan lagi kepada pekerja. Melakukan tindakan perbaikan. A. Melakukan perencanaan yang lebih terinci agar terlaksana lebih maksimal. B. Monitoring secara terus-menerus dan berkala terhadap keberjalanan program. C. Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada disesuaikan dengan standar atau peraturan yang berlaku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3 di industri pengecasan logam dengan sistem PDCA atau Plan Do Check Action. Studi kasus yang diambil dari kelompok kami yaitu PT Adi Logam Karya, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Kami menggarisbawahi terdapat 2 limbah B3 yang perlu dilakukan kegiatan PDCA. Yang pertama, asam sulfat. Asam sulfat ini terdapat di limbah padat yang mana ketika hujan turun akan menimbulkan bau yang menyengat. Untuk langkah atau kegiatan Plan Do Check Action yang dapat kami susun, diantaranya yaitu perencanaan dengan mengelola bau dari asam sulfat dan sosialisasi SBO pemilahan limbah. Kemudian untuk kegiatan pelaksanaan dengan pembuatan tempat yang tertutup untuk menyimpan limbah padat pengecoran dan pembuatan paving block dari limbah sisa hasil pembakaran logam. Kemudian kegiatan pemeriksaan hasil berupa evaluasi dari pemantauan secara berkala dan kegiatan tindak lanjut berupa maintenance tempat tersebut secara periodik. Untuk limbah yang kedua berupa gas SO2. Gas ini berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung unsur belerang seperti minyak. Maka, langkah atau kegiatan Plan Do Check Action yang dapat kami susun diantaranya, yang pertama ada kegiatan perencanaan, yaitu meminimalisir gas polutan. Untuk kegiatan pelaksanaan dengan menggunakan bahan bakar kokas yang kandungan belerangnya sangat rendah, sehingga emisi gas SO2 yang dihasilkan juga sangat kecil. Dan juga memasang scrubber pada cerobong asap. Untuk kegiatan pemeriksaan hasil dengan evaluasi dari pemantauan secara berkala dan pengujian emisi gas buang. Untuk kegiatan tindak lanjut, maka dilakukan pemantauan NAB gas emisi tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.